Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Abrar, STMT, dosen tetap pada program studi arsitektur di Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam video ini saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah PPK 2 Perencanaan dan Perancangan Kota Kawasan 2, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPLMK, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, metode pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah PPK 2. Mata kuliah yang mempelajari, mengkaji, dan menelusuri berbagai hal terkait dengan proses perencanaan dan perancangan kota kawasan, sehingga diharapkan peserta didik paham dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dalam proses perencanaan dan perancangan kota kawasan yang meliputi pendataan, analisis, dan perencanaan perancangan kota kawasan. Pokok bahasan meliputi pembahasan mengenai yang pertama, materi perkuliahan yang terdiri pengantar, perencanaan, dan perancangan kota kawasan. Yang selanjutnya, regulasi atau peraturan terkait dengan perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang ketiga, teori-teori perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang keempat, yaitu pendataan untuk perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang kelima, yaitu analisis perencanaan dan perancangan kota atau kawasan. Yang selanjutnya, presentasi untuk produk perancangan kota kawasan. Batasan yang harus dikerjakan yaitu meliputi yang pertama, melakukan studi pustaka dan studi lapangan atau survei. Yang kedua, melakukan pendataan untuk perencanaan perancangan kota kawasan. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPLMK yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa taat, patuh, dan disiplin pada etika akademik, mandiri, dan bekerja sama, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, mahasiswa mengenal dan dapat menjelaskan tentang pengetahuan dan proses perencanaan kota kawasan, serta mampu melaksanakan perancangan suatu kota kawasan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Subcapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan program mata kuliah PPK 2 serta mampu menjelaskan pengertian tentang perencanaan dan perancangan kota kawasan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses perencanaan dan perancangan kota kawasan yang terdiri teori-teori dalam perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang kedua, peraturan atau regulasi terkait dengan perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang ketiga, pendataan untuk perencanaan dan perancangan kota kawasan. Yang keempat, analisis dan produk perencanaan
dan perancangan kota kawasan. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan pendataan untuk suatu perencanaan dan perancangan kota kawasan. CPMK keempat, mahasiswa mampu membuat analisis dan perancangan suatu kota kawasan. Metode pembelajaran di mata kuliah ini ada dua. Yang pertama terjadwal, yaitu perkuliahan 8 kali, presentasi 6 kali, asistensi tugas besar 1 kali. Yang kedua tak terjadwal, yaitu pembuatan laporan hasil survei langsung maupun tidak langsung dan diskusi. Selanjutnya saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran sebagai implementasi dari kegiatan pengajaran yang saya laksanakan. Melalui pembelajaran ini, saya berusaha mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya menurut teori dari Pontoh dan Gustiawan 2009. Definisi kota yang lain adalah permukiman yang berpenduduk relatif lebih luas area terbatas, pada umumnya non-agraris, kepadatan penduduk relatif, tempat sekolah orang dalam jumlah tertentu, dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, serta individualistis menurut Dirjen Cipta Karya tahun 1997. Itu pengertian kota, termasuk di perkotaan. Perkotaan atau kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa daerah pinggiran sekitarnya atau kawasan suburban. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2009. Ada lagi menurut Undang-Undang nomor 25 2007, kawasan perkotaan dapat dikatakan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman sosial, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Nah, oke, kita masuk lagi yang lebih dalam lagi mengenai perencanaan. Secara umum adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sejalan dengan sependapat Cokro Amijoyo tahun
Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada lebih efisien dan efektif, serta penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, kapan, dan oleh siapa. Oke, lebih dalam lagi, perencanaan kota adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan penghidupan masyarakat kota untuk mencapai kesejahteraan menurut Contoh 2011. Nah, di sini ada diagram ini mengenai tentang bagaimana perencanaan kota. Jadi perencanaan kota itu harus ada, diawali adalah tujuannya apa. Ketika umpamanya kita mengatakan contoh Jogja harus ada perencanaan ulang. Nah, perencanaan ulang kota Jogja itu tujuannya apa dulu? Apakah menjadikan tujuannya Yogyakarta sebagai kota umpamanya green city, atau kota yang berarti nyaman, atau kota yang lebih berhumanis, atau apa? Nah, itu tujuannya. Nah, ketika ada tujuan itu, data yang ada sekarang apa? Nah, ketika ada data, bagaimana data itu menganalisa untuk tujuan tadi? Oke, ketika analisa itu lebih dalam atau lebih lengkap untuk menyampaikan kepada jembatan tujuan, berarti nanti akan ketemu sintesanya. Ketika sintesa analisisnya kesimpulannya, berarti nanti akan ketemu namanya kebijakan atau rencana. Contoh umpamanya Jogja menjadi kota green city, datanya bagaimana? Datanya umpamanya Jogja 50% penghijauan masih ada, 50% lagi sudah hilang. Nah, terus akhirnya keluar analisisnya. Ketika tujuan di sini adalah Jogja sebagai green city, di sini datanya penghijauan 50%, berarti analisanya bagaimana? Apakah 50% yang non penghijauan tadi akan dibuat penghijauan? Ya kan, menjadikan pokoknya 75%. Nah, itu keluar analisanya. Nah, sintesanya ketika kita melihat bahwa ketika Jogja menjadi green city dengan data tadi 50% yang penghijauan, 50% yang non penghijauan, sintesanya diperlukan peningkatan penghijauan. Ya kan? Diperlukan peningkatan penghijauan menjadi 75%. Nah, itu sintesanya. Terus rencananya bagaimana? Berarti yang 25% tadi yang untuk menjadikan ke 75%, rencananya mau diletakkan di daerah mana penghijauan tersebut? Itu ada di kebijakan rencana. Nah, implementasinya bagaimana? Berarti apa? Bagaimana kamu merencanakan di umpamanya di daerah Sleman saja penghijauannya 25%. Bagaimana implementasinya? Daerah Sleman itu yang daerah mana? Apakah daerah Sleman Barat, Utara, Selatan, atau Timur? Nah, itu implementasinya. Nah, ketika di kebijakan itu sebenarnya di proses itu ada evaluasi apakah dari kebijakan rencana tadi dengan tujuan bisa linear. Oke, gitu. Nah, di sini ada proses penataan ruang. Yang pertama gagasan, yang kedua tujuan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat juga pengolahan data, yang kelima kecenderungan perkembangan, yang keenam diperkirakan masa mendatang, yang ketujuh perumusan alternatif, 8 perumusan rencana, 9 pelaksanaan pembangunan, 10 evaluasi. Sebenarnya ini bagian juga dari ini kalau didetailkan. Oke, didetailkan menjadi seperti ini. Oke, satu
berarti ada banyak proses step, tapi pada dasarnya, pada kesimpulannya di sini adanya pendahuluan kompilasi data. Ketika kompilasi data atau pengumpulan data itu sudah ada, berarti langkah selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengembangan dan pembangunan ruang. Ini terus ketika sudah keluar analisis, keluar juga rumusan rencana tata ruang. Ini lebih detail dari yang ini. Oke. Selanjutnya adalah aspek-aspek perencanaan kota. Satu, menurut Permendagri nomor 2 tahun 1987. Satu, aspek fisik dasar. Yang kedua, aspek lingkungan hidup. Yang ketiga, aspek kependudukan dan kebudayaan. Yang keempat, aspek penggunaan tanah. Yang kelima, aspek status penguasaan tanah. Yang keenam, aspek perekonomian. Yang ketujuh, aspek fasilitas dan utilitas. Yang kedelapan, aspek transportasi. Yang kesembilan, aspek keuangan dan pembiayaan pembangunan kota. Yang kesepuluh, aspek kelembagaan pemerintahan dan pengelolaan kota. Ini aspek-aspek perencanaan kota. Jadi ketika merencanakan kota, faktor ini juga menjadi penentu ketika kalian membuat data-data tadi. Biasanya produk perencanaan kota. Produk perencanaan kota yaitu tata ruang. Tata ruang sendiri kalau kita baca, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut maupun udara, termasuk ruang yang ada di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Di sini selanjutnya tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Ketika muncul kata-kata struktur ruang dan pola ruang, berarti kita harus tahu apa pengertian struktur ruang. Yaitu struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Terus itu kalimat yang kata yang kedua sebagai pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi struktur ruang itu adalah susunan jaringan prasarana-sarananya. Pola ruang adalah fungsi perempuannya. Selanjutnya produk perencanaan kota menurut Permendagri nomor 2 tahun 87 itu ada 3. Yang pertama, rencana umum tata ruang kota atau RUTRK. Yang kedua, rencana besar tata ruang kota. Yang ketiga, rencana teknik ruang kota RTRK. Ini kalau ketika kalian nanti mendapatkan proyek sebuah kawasan, apalagi dari pemerintahan, biasanya keluaran programnya ada 3 ini. Bisa langsung 3-tiganya, bisa cuma salah satu. Tapi biasanya proyek tentang kawasan atau kota ini biasanya lebih kepada daerah-daerah yang masih berkembang. Oke. Yang masih bisa dibuat perencanaan lebih baik. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara macam rencana kota. Oke, macam rencananya 1 RUTRK, yaitu lingkup wilayahnya seluruh wilayah administrasi kota. Skala petanya 1:10.000 untuk kota yang berpenduduk kurang dari 1 jiwa. Jadi nanti kalau peta itu
yang dapat merupakan suatu atau beberapa kawasan tertentu. Oke. Nah, ini skala petanya 1/5000. Nah, di sini ada beberapa isi rencananya yang bisa kalian baca dan cermati. Ini yang selanjutnya RT RK. Ini lebih kecil lagi bentuknya, yaitu sebagian atau seluruh kawasan tertentu yang dapat merupakan satu atau beberapa unit lingkungan perencanaan. Skala petanya 1/1000. Ini agak besar. Nah, isi rencananya yang bisa kalian cermati dan baca. Nah, di sini salah satunya adalah prarencana bentuk konstruksi jaringan utilitas, prarencana bentuk dan konstruksi bangunan. Di sini juga kalian juga mendesain detail bangunan. Oke. Jadi tidak bisa untuk proyek RPRK ini tidak hanya sekedar kawasan daerah sangat pendidikan, tapi kalian juga membuat detail fasadnya juga bisa. Jadi perancangan arsitek itu juga bagian dari kawasan. Oke. Ini contoh produk-produk dari seperti RDTR dan lain-lainnya. Ini yang di provinsi kabupaten kota. Seperti ini tadi. Nah, ini PKPK jaringan. Tapi ini belum detail, tapi awalnya sekilas seperti ini. Tapi kalau laporannya sebetulnya lebih detail, lebih detail. Sampai bentuk-bentuk bangunan di setiap koridor kota kawasan itu kalian harus buat. Oke. Memang pekerjaan kawasan memang agak ribet, tapi hasilnya juga lumayan. Plus kalian bisa jalan-jalan. Karena apa? Biasanya proyek-proyek kawasan ini lebih banyak di luar Jawa. Oke. Karena di luar Jawa masih banyak kota-kota baru yang perlu pengembangan wilayah. Yang selanjutnya perancangan kota. Perancangan kota merupakan pengaturan unsur-unsur fisik lingkungan kota yang sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi baik ekonomis untuk dibangun dan memberikan kenyamanan untuk dilihat dan untuk hidup di dalamnya. Perancangan kota yaitu urban design merupakan bagian dari perencanaan kota yang menangani aspek estetika dan yang menegaskan tatanan atau order dan bentuk atau form kota. Ini menurut Frederick Butel tahun 1986. Oke. Selanjutnya perancangan kota ada beberapa definisi. Kalau kita tarik beberapa kata kuncinya tentang perancangan kota, yaitu pengaturan unsur fisik lingkungan kota, yang kedua berkaitan dengan tanggapan indrawi yaitu aspek estetika, keindahan dan penampilan visual. Yang ketiga merupakan bagian dari perencanaan kota. Oke. Perencanaan kota, yaitu perencanaan kota. Ini perencanaan kota memandang perencanaan kota sebagai salah satu implementasi rencana kota. Sedangkan para arsitek melihat perencanaan kota tidak selalu harus demikian, tetapi dapat timbul sebagai usaha untuk mengatasi problematika perkotaan secara praktis lewat pengaturan bentuk-bentuk fisik. Oke, ini menurut Antonia Des tahun 1986 di bukunya di halaman 326 sampai 327. Perencanaan kota atau urban planning meskipun berkaitan dengan tata ruang dan juga antara baik ekonomi, sosial, budaya, tapi biasanya tidak berkaitan dengan kualitas visual lingkungan. Perancangan arsitektur dilihat berfokus pada bangunan secara individual. Elemen-elemen perancangan kota, urban design proses. Nah, untuk elemen perancangan kota memang teorinya banyak dari beberapa arsitek dan urban design, tetapi yang paling dominan dipakai oleh para arsitek urban design adalah teorinya Amin Silvani atau teorinya 8 elemen. Yang pertama adalah tata
yang keempat ruang terbuka, yang kelima jalur pejalan kaki, yang keenam pendukung aktivitas atau activity support, yang ketujuh penanda atau signage, yang kedelapan reservasi atau reservation. Ini teori halusifar ini teori dasar yang dipakai oleh semua arsitektur desain. Ketika kalian nanti di S2 ngambil mata kuliah ataupun jurusan tentang desain, ini pasti akan mengulik lebih dalam teorinya halusifar. Karena memang ini menjadi teori tidak tertulis tapi wajib bagi kalangan arsitek urban design. Oke. Selanjutnya kedudukan perancangan kota. Perancangan kota berada di antara arsitektur dan perencanaan kota. Di sini kita lihat arsitektur yaitu di bangunan di persil tinggal. Kalau perancangan kota yaitu ruang umum dan bangunan-bangunan dari aspek publik. Perencanaan kota yaitu mengenai kehidupan. Jadi di sini kalau perencanaan kota ini lebih kepada ide-idenya. Tapi kalau perencanaan kota, bagaimana ide tersebut dibuat dalam gambar atau dibuat dalam sebuah planning fisik di desain. Oke, nah arsitekturnya dia mendasarkan dari perencanaan kota tadi. Oke, jadi umpamanya kembali lagi seperti tadi Jogja Green City. Nah, di perencananya itu merencanakan daerah mana yang harus ditingkatkan menjadi daerah umpamanya Green City-nya tentang penghijauan. Nah, arsitekturnya bagaimana mendetailkan daerah-daerah yang mau dihijaukan tadi dengan bentuk ilmu terapan arsiteknya. Selanjutnya ini ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, hubungannya dengan perencanaan tata ruang. Nah, ini kedua RTPL. Nah, kata-kata RTPL ini akan sering juga kamu akan dengar ketika kalian akan sering dapatkan proyek kawasan. Oke. Kedua RTPL dalam pengendalian bangunan dan gedung dan lingkungan. Nah, ini ada strukturnya, bisa kalian baca, cermati. Memang kalau kita belajar tentang kota dan kawasan memang skupnya luas. Jadi dari kita mengenal perancangan arsitektur, kita belajar ilmu desain juga menjadi perancangan desain arsitektur dengan desain yang masif. Selanjutnya di sini produk perancangan kota seperti ini. Perancangan seperti ini biasanya ini yang menjadi dasarnya seperti ini dulu. Nah, dari ini nanti akan dibicarakan lagi. Nah, biasanya memang laporannya tebal. Kalau mau tak sampaikan terlalu banyak memakan waktu. Tapi yang jelas perencanaan dan perancangan kota ini jangan sampai keliru. Paling mudah seperti kalian umpamanya kalau ditanya sama orang musim liburnya mau kemana? Saya mau ke Bali. Kalau gitu. Ke Bali mau naik apa? Kapan dan bagaimana? Saya mau ke Bali naik bus di bulan ini bersama ini. Saya membawa ini di sana sekian hari. Mana yang perencanaan, mana yang perancangan? Perencanaan saya mau ke Bali. Kalau perancangannya saya akan ke Bali pada bulan ini, naik bus ini, berapa tahun sekian hari, saya membawa ini itu dan lain-lain. Bisa yang membedakannya perencanaan dan perancangan kota. Jangan kita lihat. Nah, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan. Nah, ini juga produk-produk perancangan kota seperti ini. Biasanya kalau udah yang skalanya lumayan besar itu sampai buat market. Biasanya marketnya itu sudah berapa meter? 2, 3, 4, 5 meter.
juga, gitu kan? Karena akan mengenal bagaimana kamu tahu di lapangan seperti apa datanya, menganalisis, setelah menganalisis bagaimana kamu mendapatkan sintesa atau kesimpulan. Ketika kesimpulan nanti kamu bagaimana membuat planning atau rencana. Ketika rencana itu kamu dapatkan, bagaimana implementasi pengalias desain. Tugasnya pun juga sama seperti itu, tapi tugas untuk mata kuliah ini sebetulnya agak kecil. Kawasan kelurahan, mungkin kelurahan. Jadi tidak kota, kalau kota pasti akan tambahkan. Tapi intinya tetap di situ perencanaan dan perancangan kawasan, tapi sebetulnya kelurahan untuk tugasnya. Untuk materinya yang mau tanyakan? Pak, Ya. kalau yang kedudukannya itu kan perencanaan dulu baru perencanaan ya? Perencanaan dulu baru perancangan. Di sini perencanaan dulu. Yang mana? Yang tadi yang materi itu tadi yang kedudukan perencanaan kota. Kedudukan. Iya. Perencanaan sini. Oh, dia langsung. Yang hijau. Oh, Ya, dari sini ke sana caranya. Jadi perencanaan itu seperti yang lebih besar. Di bawahnya perancangan, di bawahnya arsitektur. Jadi kalau melihat dari ini hasil ini, nah itu baru perancangan kota. Nah, ketika arsitekturnya berarti simbol-simbol building ini yang dibuat. Nah, jadi kedudukan yang paling tinggi adalah perencanaan kota, bawahnya perancangan, bawahnya arsitektur. Oke. Mau nggak mau kita arsitektur juga sedikit-sedikitnya belajar tentang urban design. Karena memang sebuah kawasan atau kawasan kota atau kawasan yang luas tidak lepas dari seorang arsitek, walaupun ada disiplin ilmu lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi ini tentang perancangan kota. Nah, yang elemen perancangan kota ini yang hampir paling ini dapat teori ini adalah teori wajib. Sangat wajib untuk orang-orang urban design, orang-orang kawasan. Karena hampir setiap, bukan hampir ya, setiap orang yang belajar sedikit-tidaknya mengenai urban design, dia akan belajar ini. Nah, Hamid Irfani sendiri sebenarnya bukan yang menentukan menciptakan teori 8 ini, tidak. Dia merangkum dari teori-teori orang lain yang berbagai macam, sama dia dirangkum akhirnya menjadi 8 teori ini. Jadi dia bukan yang menemukan satu-satu enggak, tapi orang lain menemukan teori-teori banyak ini di luar, teori di luar itu banyak. Tapi bagi yang paling penting 8 ini dijadikan satu. Sehingga orang menyatakan teori elemen perancangan kota alias teori Hamid Irfani atau teori 8 elemen. Itu orang tahu. Kalau orang arsitek dan orang-orang urban design itu pasti tahu. Nah, mau nggak mau nanti kalian akan familiar dengan teori Hamid Irfani. Oke. Nanti di tugasnya pun nanti teori Hamid Irfani ini bagaimana tata guna lahan di objek tugasmu. Tata guna lahan, datanya seperti apa, ya kan? Datanya seperti apa, bagaimana analisamu ketika analisa itu ada sebagai keluar problem atau masalah, terus habis itu apa keluar solusinya. Ketika keluar solusi, implementasinya apa? Berarti desain. Ini satu persatu nanti kamu harus buat di objek tugas. Pertanyaan? Nah, ketika umpamanya ada beberapa kakak angkatan kalian pernah mengikuti lomba desain signage.
mengikuti PPK 2 dapat ilmunya Sainit penanda, dia berani ikut lomba desain Sainit di Kota Baru. Dan hasilnya lumayan besar. Dan kebetulan waktu itu Agung sama siapa saya lupa, timnya juga seangkatan, itu minta asistensinya ke saya. Jadi asistensi ke saya itu tiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu itu dia Senin sampai Jumat dia membuat di rumah, Sabtunya dia presentasikan ke saya. Hampir ada bulan dia presentasi asistensi terus. Akhirnya ya alhamdulillah dia tidak besar. Makanya nama dia akhirnya tercatat. Silakan kalian umpamanya ada lomba desain ini ataupun lomba desain apapun di situ, ya ikuti aja, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti tinggal kalian nyaman minta bimbingan ke dosen siapa, diajukan. Nanti dosen tersebut pasti akan membimbing. Gitu. Oke. Yang mau tanyakan ini masalah mata kuliah ini PPK 2 pembahasan pengenalan perencanaan dan perencanaan kota. Clear? Oke. Kalau itu sudah clear, sudah paham. Ada yang menanyakan? Kalau itu kita kuliah kita tutup. Sampai jumpa minggu depan. Oke?